Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, mahasiswa Politeknik Karya Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan ekstraksi forceps dan ekstraksi vakum. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tindakan ekstraksi forceps. Yang pertama, kita menyampaikan salam kepada pasien, yaitu selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Siti Fatona. Di sini saya akan melakukan tindakan ekstraksi forceps karena ibu tidak bisa melahirkan dengan normal dan ibu tidak dianjurkan untuk menelan lebih lama. Maka dari itu saya akan melakukan tindakan forceps. Apakah ibu bersedia? Selanjutnya, menjaga privasi klien, yaitu dengan menutup sampiran. Yang selanjutnya, atur posisi senyaman mungkin. Lalu kita melakukan langkah-langkah persalinan dengan forceps. Yang pertama, kita mencuci tangan dengan 7 langkah menggunakan air yang mengalir dan keringkan menggunakan handuk bersih. Terus selanjutnya kita pasang sarung tangan steril, lalu kita pakai apron dan baju steril. Kemudian kita pasang duk steril di bokong ibu, minta asisten untuk membantu ibu mengangkat bokong. Kemudian pasang duk steril di atas perut ibu, lalu pasang sarung kaki dan jepitkan dengan menggunakan klem pada duk yang di atas perut ibu. Lalu kita mendekatkan bengkok dan kom, lalu lakukan pulpa hygiene dan lakukan periksa dalam. 2 jari tangan kiri membuka labia mayora, 4 jari tangan kanan secara objektif masuk ke dalam vagina melalui kemajuan persalinan, yaitu pembukaannya sudah lengkap, presentasinya kepala dan posisinya ubun-ubun kecil, dan lakukan episiotomi. Lalu kita orientasikan forceps. Yang pertama, ambil forceps dalam keadaan terkunci, kemudian orientasikan di depan pulpa untuk membayangkan kedudukan forceps di dalam panggul. Untuk posisi ubun-ubun kecil di depan, maka posisi forceps di dalam panggul adalah biparietal kepala dan melintang terhadap panggul. Selanjutnya yaitu pemasangan forceps. Yang pertama, kita memasang sendok kiri, 2 jari tangan kiri membuka labia mayora, 4 jari tangan kanan secara objektif masuk ke dalam vagina. Pegang forceps kiri dengan tangan kiri seiringan mungkin seperti memegang pensil. Dari arah lipatan paha kanan ibu, forceps dilakukan ke dalam vagina menelusuri jari-jari yang berada di dalam dan dibantu dengan dorongan ibu jari sehingga posisi gagang forceps horizontal dengan lantai dan menempati posisi yang sesuai dengan posisi janin. Lalu kita memasang sendok kanan, 2 jari tangan kanan membuka labia mayora, 4 jari tangan kiri secara objektif masuk ke dalam vagina. Pegang gagang forceps kanan dengan tangan kanan seiring mungkin, seperti memegang pensil. Dari arah lipatan paha kiri ibu, masukkan gagang forceps ke dalam vagina menelusuri jari-jari yang berada di dalam dan dibantu dengan dorongan ibu jari sehingga posisi gagang forceps horizontal dengan lantai dan menempati posisi yang sesuai dengan posisi janin. Lalu kita lakukan penguncian dengan cara pegang gagang forceps kanan dengan tangan kanan dan gagang forceps kiri dengan tangan kiri. Angkat gagang forceps kanan dan turunkan gagang forceps kiri. Kemudian silangkan kedua gagang forceps sehingga gagang forceps kanan berada di atas gagang forceps kiri. Lalu kita rapatkan kembali kedua gagang sehingga terkunci. Selanjutnya kita periksa dalam ulang. Setelah terkunci, lakukan pemeriksaan dalam ulang untuk memastikan tidak ada jaringan lembut yang terjepit antara kepala dan forceps. Lalu setelah itu kita lakukan traksi percobaan, yaitu dengan cara tangan kanan memegang gagang forceps dan tangan kiri memegang leher forceps, dan letakkan jari telunjuk tangan kanan pada kepala. Lalu lakukan tarikan apabila jari telunjuk tetap menempel pada kepala, berarti pemasangan forceps berhasil. Bila jari telunjuk terlepas, berarti pemasangan forceps gagal dan lakukan pemasangan ulang. Lalu kita lakukan traksi definitif, yaitu pegang gagang forceps dengan kedua tangan, lakukan tarikan pada gagang dan leher forceps. Lalu setelah itu setelah kepala sampai di dasar panggul, lakukan penarikan dengan arah sejajar lantai sehingga subocciput berada di bawah simfisis. Lalu tahan perineum dengan telapak tangan kiri. Lanjutkan tarikan dengan menggerakkan gagang ke atas subocciput sebagai hipomokleon
sehingga lahirlah berturut-turut dahi, muka, dagu, dan seluruh kepala lahir. Lalu kita lepaskan kunci secara berlawanan arah dan kedua gagang letakkan pada tempat dekontaminasi. Lalu kita bersihkan muka dan periksa ada atau tidaknya lilitan tali pusat. Yang selanjutnya kita melahirkan bayi. Pegang kepala bayi secara biparietal, tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian kita lakukan sanggah susur sehingga lahirlah seluruh tubuh bayi. Kemudian letakkan secara melintang di atas perut ibu. Lalu kita melahirkan plasenta, yaitu kita melakukan kala 3. Setelah bayi lahir, lakukan palpasi untuk memastikan tidak ada janin kedua. Setelah tidak ada janin kedua, maka berikan oksitoksin 10 unit melalui IM, lalu kita lakukan PTT atau penegangan tali pusat terkendali. Setelah itu, kita lahirkan plasenta dan periksa kelengkapan plasenta. Setelah plasenta lahir, maka kita eksplorasi jalan lahir. Periksa apakah terdapat robekan. Jika terdapat robekan, maka lakukan penjahitan. Lalu kita dekontaminasikan alat, cuci tangan pasca tindakan, dan kita perawatan pasca tindakan, yaitu kita periksa ulang TTP, catat kondisi pasien pasca tindakan, dan dokumentasi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tindakan parfum. Yang pertama kita sama seperti tadi, yaitu menyampaikan salam kepada pasien terlebih dahulu, kemudian kita menjaga privasi klien, dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk kering dan bersih atau pengering udara. Lalu pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan, kemudian bersihkan pulpa sekitarnya dengan larutan antiseptik, lalu lakukan kateterisasi urin bila penuh. Periksa apakah semua bagian dari ekstraktor vakum telah tersambung dengan baik, dan cek kemampuan ekstraktum vakum pada tangan yang bersarung tangan. Kemudian periksa persiapan untuk menolong bayi. Lakukan pemeriksaan dalam. Untuk pertama kita presentasi kepala, posisi sutura sagitaris, ubun-ubun kecil, pembukaan serpik lengkap, penurunan kepala pada stasiun 0 atau tidak lebih dari 2/5 di atas simfisis. Lalu kita melakukan pemasangan mangkok vakum, yaitu masukkan mangkok vakum melalui introitus vagina secara miring, dan setelah melewati introitus pasangkan pada kepala bayi. Perhatikan agar tetap mangkuk tidak terpasang pada bagian dan tidak rata atau molase di daerah ubun-ubun kecil. Selanjutnya dengan jari tengah dan telunjuk tahan mangkok pada posisinya, dan dengan jari tengah dan telunjuk tangan yang lain lakukan pemeriksaan di sekelilingnya tepi mangkok untuk memastikan tidak ada bagian atau porsio yang terjepit di antara mangkok dan kepala. Kemudian kita lakukan episiotomi bila diperlukan agar mangkok terpasang dengan benar. Lalu setelah hasil pemeriksaan baik, keluarkan jari tangan kanan dan jari tangan kiri penahan mangkok tetap pada posisinya. Lalu kita instruksikan asisten untuk menurunkan tekanan, membuat tekanan negatif dalam mangkok secara bertahap, lalu pompa tekanan hingga mencapai 0,2 kg per cm kubik. Periksa ulang pemasangan mangkok vakum, kemudian naikkan hingga 0,6 sampai kemudian menaikkan tekanan, tunggu tiap 2 menit sekali. Ingat, jangan gunakan tekanan maksimal pada kepala lebih dari 8 menit. Lalu setelah itu, sambil menunggu adanya his, jelaskan pada pasien bahwa pada puncak his, pasien harus mengedan sekuat dan selama mungkin. Tarik lipat lutut menggunakan lipat siku agar tekanan abdomen menjadi lebih efektif. Lalu kita lakukan penarikan. Pada puncak his, minta pasien untuk mengedan secara simultan. Lakukan penarikan mangkuk vakum dengan pengait dengan arah sesuai sumbu panggul dan tegak lurus terhadap mangkok. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri di batas tepi mangkok dengan kulit kepala untuk meraba kemungkinan mangkok terlepas dan menilai penurunan kepala.
dan ibu jari di atas mangkok bagian anterior untuk menekan mangkok bila akan terlepas. Kemudian kita minta asisten untuk memeriksa denyut jantung janin. Bila belum berhasil, maka tarikan pertama ulangi kembali pada tarikan kedua. Episiotomi pada perineum yang kaku dapat dilakukan pada saat kepala mendorong perineum dan tidak masuk kembali. Kemudian bila dilakukan tarikan ketiga dengan benar dan kepala bayi tidak turun, sebaiknya dilakukan rujukan pasien. Bila pada penarikan ternyata mangkok terlepas, hingga 2 kali lakukan rujukan pasien dan lakukan tarikan dengan ekstraktum vakum maksimal 25 per menit. Saat suboksiput berada di bawah simfisis, arahkan tarikan ke atas hingga berturut-turut lahir, dahi, muka, dan dagu. Lepaskan mangkok vakum setelah kepala lahir dengan melepaskan tekanan negatif. Setelah itu, kita melahirkan bayi. Pegang kepala bayi secara biparietal, tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian lakukan sanggah susur sehingga lahirlah seluruh tubuh bayi. Kemudian kita lakukan MAK 3 yaitu untuk melahirkan plasenta. Yang pertama kita periksa memastikan lakukan palpasi untuk memastikan tidak ada janin kedua. Yang selanjutnya kita berikan suntikan oksitoksin 10 unit secara IM di paha ibu, lalu kita lakukan peregangan tali pusat terkendali, kemudian kita lahirkan plasenta dan periksa kelengkapan plasenta. Kemudian setelah itu kita eksplorasi jalan lahir, periksa apakah terdapat robekan. Jika terdapat robekan, maka kita lakukan netting atau penjahitan pada robekan jalan lahir tersebut. Kemudian kita dekontaminasikan alat di air klorin 0,5%. Kemudian kita cuci tangan menggunakan air sabun dan keringkan. Kemudian setelah itu kita melakukan observasi kala 4, yaitu perawatan pasca tindakan, yaitu kita periksa ulang TTP, kemudian catat kondisi pasien pasca tindakan dan lakukan dokumentasi. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.